Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Sedangkan antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah, karena beliau telah membawa kita rahmat yang sangat nikmat, yaitu adalah kesehatan. Kemudian salawat serta salam kita tidak lupa kita ucapkan kepada kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Baik, hari ini adalah hari pertemuan kita yang kedua dalam mata pelajaran PPKN setelah beberapa hari kita libur untuk merayakan hari raya Idul Adha. Baik, materi kita hari ini adalah perumusan dasar negara. Setelah kita melihat bagaimana pembentukan BPUPKI, kita kembali mengingat atau membahas tentang perumusan dasar negara kita. Apa itu dasar negara? Dasar negara merupakan pondasi berdiri sebuah negara, ya. Ibarat sebuah bangunan itu tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun dengan sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Jadi, sebelum adanya negara, kita harus memiliki dasar. Apa dasar kita untuk membuat negara? Nah, jadi itu adalah dasar negara, ya. Atau ibarat rumah itu adalah pondasi, ya. Kita lanjut. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, ya, BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia diperlukan suatu dasar negara, ya. Jadi pertanyaan dari ketua BPUPKI itu, kita ingin Indonesia merdeka. Kita ingin Indonesia merdeka harus memiliki dasar negara. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, jadi beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Ya, ada beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Siapakah itu? Jadi, usulan mengenai dasar Indonesia merdeka itu dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama itu tanggal 29 Mei 1945. Itu disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian usulan yang kedua, rumusan dasar negara kita diusulkan oleh Supomo, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada Insinyur Soekarno menyampaikan usulan Indonesia Merdeka atau dasar negara Indonesia Merdeka itu pada tanggal 1 Juni 1945, ya, yang saat ini atau setiap tahunnya kita rayakan sebagai hari kelahiran Pancasila atau dasar negara kita, ya. Itu tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan, ya, 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka. Jadi apa pendapat dari Muhammad Yamin mengenai rumus dasar negara kita? Yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Selain dari secara lisan, Muhammad Yamin juga menyampaikan rumusan dasar negara atau usulan rumusan dasar negara itu melalui tulisan, ya, dan berbeda dengan usulan yang disampaikan melalui lisan. Itu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, ya. Apa yang disampaikan Supomo itu? Yang pertama itu persatuan, kemudian yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Ini adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir itu ada
Soekarno ya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya menyampaikan usulan dasar negara. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. 4 kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ini adalah usulan dari Soekarno. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil ya. Jadi tujuan dibentuknya panitia kecil ini adalah untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Jadi karena waktunya tidak banyak ya. Jadi usulan-usulan yang dilakukan itu yang disampaikan melalui anggota kecil yang beranggotakan 8 orang ya. Jadi panitia kecil itu beranggota 8 orang di bawah pimpinan Soekarno. Ya, anggotanya adalah ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Atta. Ini adalah anggota dari panitia kecil. Ya. Kemudian setelah panitia kecil melakukan tugasnya untuk menerima usulan-usulan dari anggota-anggota yang lain selain dari yang 3 itu yang memberikan pendapat pada pidatonya, didapatlah beberapa usulan ya. Ada banyak usulan mengenai usulan dasar negara kita. Jadi setelah mendapatkan usulan itu, kemudian panitia tersebut membawa usulan-usulan tersebut di sidang BPUPKI ya. Sesudah sidang Cho Sang In, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokakai. Setelah melakukan rapat, jadi pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut, atau yang kita kenal dengan panitia 9 ya. Ya, tadi panitia kecilnya 8 orang. Sekarang panitia kecilnya beranggotakan 9 orang. Siapakah itu? Kita lihat. Yang pertama itu ada Soekarno. Soekarno itu sebagai ketua. Kemudian yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Muhammad Yamin. Yang keempat A.A. Maramis. Yang kelima Ahmad Subarjo. Yang keenam Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian yang ketujuh ada Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan yang terakhir Abi Kusno Cokro Sujoso. Ini yang kita kenal dengan panitia kecil atau anggota 9 ya, atau panitia 9. Jadi setelah dibentuknya panitia 9 ini, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 telah mencapai satu persetujuan ya. Setelah melaksanakan rapat, kemudian mereka mendapatkan satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini mengadakan rapat dan menghasilkan Undang-Undang Dasar atau yang kita kenal dengan Piagam Jakarta ya. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta ya, yang dihasilkan oleh panitia 9 itu dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan ya. Hanya sedikit ya perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa perubahan itu? Yaitu sila yang pertama ya. Yang awalnya yang dicetus oleh panitia 9 itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa diubah? Karena pada saat itu Muhammad Hatta menerima tamu dari pihak Jepang ya. Pihak Jepang yang mendapatkan pemberitahuan kepada pribumi yang ada di daerah timur, mengatakan bahwa mereka tidak setuju bahwa sila yang pertama yang ada di undang-undang itu
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa? Karena memang pada saat itu daerah-daerah timur banyak yang tidak beragama Islam. Makanya mereka dianggap kalau ini ketuhanan yang Maha Esa, maka mereka bukanlah orang atau termasuk dalam dasar negara ini, atau bukan termasuk negara Indonesia. Kenapa? Karena memang mereka bukan orang Islam. Jadi untuk merangkul semua agama yang ada di Indonesia pada saat itu, jadi dirubahlah pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada sidang PPKI. Sila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, mungkin hanya itulah penjelasan Ustadz mengenai pembahasan kita hari ini. Ustadz harapkan semua antum memahami ya apa yang Ustadz jelaskan. Ustadz akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.